Dalam Editor's View kali ini adalah terkait penunjukan 3 wakil menteri di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kita lihat artikelnya. Yang pertama, resmi Jokowi lantik Sudaryono jadi Wamentan gantikan Harfiq. Kita lihat di slide yang berikutnya. Sah Jokowi lantik Thomas Djiwandono jadi Wakil Menteri Keuangan Sri Mulyani. Terkait dengan 2 artikel ini, kita akan ulas bersama dengan rekan saya Bramudia Prabowo dan juga sudah hadir di studio CNBC Indonesia Managing Editor CNBC Indonesia Muhammad Iqbal. Selamat pagi Mas Iqbal dan juga Bram. Pagi Mas Iqbal. Pagi Bram. Tampaknya masih jadi topik gitu ya sampai pagi hari ini terkait dengan penunjukan 3 wakil menteri. Mas Iqbal dan juga Bram, tentunya yang menjadi pertanyaan adalah di sisa 3 bulan ini, buat apa sih penunjukan 3 wamen gitu? Apakah nggak buang-buang anggaran gitu? Kalau misalkan buat keberlanjutan ataupun transisi, kenapa nggak pakai seperti tim transisi SBY gitu? Atau kalau misalkan mau mungkin memang seperti dengan sudah membentukkan tim sinkronisasi gitu. Untuk apakah pembentukan wamen baru ini? Iya, kalau dilihat dari sisa waktu memang ya ini kan sudah kemarin 18 Juli. Sementara kan presiden dan wakil presiden terpilih dilantik 20 Oktober menurut jadwal ya. Kemudian 1 hari berikutnya biasanya pengumuman menteri dan pejabat terkait, bisa jadi langsung dengan wakil menterinya gitu. Jadi memang secara waktu sudah ya tidak terlalu lama lagi ya. Tapi kalau dicermati sebenarnya ini bagian dari menurut saya ya, jadi semacam internalisasi lah dari tim Prabowo Gibran ya untuk ikut serta gitu dalam penyusunan program untuk tahun 2025 gitu. Makanya kan kemarin ketika konferensi pers di Kementerian Keuangan pun Ibu Sri Mulyani kan jelas bilang bahwa ya Mas Thomas Djiwandono akan fokus di APBN 2025, yang mana APBN itu adalah APBN-nya pemerintahan Prabowo Gibran gitu. Jadi memang uniknya memang dibandingkan dulu ketika Pak Jokowi jadi presiden, memang betul ada tim transisi juga. Kalau teman-teman masih ingat ketuanya adalah Ibu Rini Sumarno. Di situ ada Pak Anies, ada Pak Hasto, ada Pak Andi Wijayanto, tapi mereka tidak masuk gitu ke dalam kabinet, tapi mereka aktif untuk mendatangi misalkan ke Kemenko Perekonomian, ke Kementerian Keuangan untuk berdialog, berdiskusi program apa yang bisa dimasukkan di budget di tahun itu gitu. Tapi memang ini ya karena mungkin tidak banyak perubahan tadi yang Sasa juga mention soal keberlanjutan, jadi saya rasa ini bisa dipahami sih soal reshuffle penunjukan 3 wamen ini gitu. Oke, baik. Kalau kita lihat dari namanya, tentunya ada sosok yang juga sudah ada di dalam tim sinkronisasi, Mas Iqbal. Iya, betul. Lalu bagaimana juga setelah penunjukan beliau begitu ya sebagai Wakil Menteri Keuangan, apakah memang sebetulnya tugas dan fungsi sinkronisasi ini menjadi bias ke depannya? Atau justru semakin fokus karena memang sudah ada yang magang begitu seperti yang disebutkan Sasa tadi? Ya memang jadi lebih fokus ya, karena kan kalau kita lihat pembagiannya jadi jelas. Dan jangan lupa juga bahwa Wakil Menteri Keuangan itu juga masih ada urusan dengan kementerian yang lain. Jadi mungkin saya mau cerita dulu 10 tahun yang lalu di era Pak Khatib Basri, ada 2 Wakil Menteri Keuangan. Itu Ibu Ani Ratnawati, narasumber kita juga. Dan yang kedua Pak Bambang Brojonegoro, narasumber kita juga gitu. Jadi tapi pembagiannya jelas. Jadi ada yang mengurusi bea cukai, ada yang ngurusin pajak. Seperti BUMN gitu ya? Ya, ada portofolio. Cuman memang sekarang kebutuhannya kan berbeda. Prof. Suhasil tentu dia akan fokus di urusan-urusan yang terkait di internal segala macam dan fokus di sisa APBN 2024. Sedangkan Mas Tommy akan fokus di 2025 tadi, termasuk memastikan misalkan program-program prioritas seperti makanan bergizi gratis juga bisa masuk di dalam APBN 2025. Walaupun sebenarnya kan kalau dari kita lihat di pembahasan kemarin kan di DPR juga ya memang sudah ada juga anggaran itu gitu. Cuman kan kita belum tahu ya apa program-program yang lain gitu. Apakah terakomodir atau tidak. Ini lebih ke arah memastikan lah kalau menurut saya sih, dan sekaligus mungkin magang tadi. Kalau istilah teman-teman magang, apakah beliau nanti jadi Menkyu atau Wamenkyu probation lagi? Dulu ya 3 bulan kita belum tahu ya. Kalau tapi nama yang kan banyak yang Thomas beredar. Djiwandono masuk ke dalam posisi Wakil Menteri Keuangan 2. Apakah ini juga menjadi simbol bahwa ada trust issue
begitu bahwa tugas dari Tommy ini untuk mengawal agar program-program andalan seperti makan bergizi gratis ini bisa aman di pemerintahan berikutnya, sehingga mungkin nanti meskipun sudah ditetapkan gitu ya di RAPBN 2025 71 triliun, tapi kan ada isu-isu bahwa tampaknya uang makan siang dari satu orang berapa jadi cuma 7.500.000 gitu. Mana yang bergizinya gitu loh. Memang tidak aman Sasa program ini. Silakan Mas Iqbal. Jadi memang terlalu banyak isu liar sebelum Mas Tommy masuk di kabinet. Ini kan di artikel ini kan foto ketika Mas Tommy konferensi pers bersama yang waktu itu bulan Juni lalu gitu. Waktu itu kan memang ini seolah untuk meredakan rumor di market ya, terutama karena ada pemberitaan di media yang bilang nanti rasio utang 50% terhadap GDP, defisit akan diperlebar dan seterusnya, yang tidak pernah muncul dari tim sinkronisasi itu sendiri gitu. Jadi memang mungkin saya membaca ini jadi dirasa perlu, ya udah sekalian aja di di internal, jadi sekaligus untuk menjelaskan ke publik bahwa APBN 2025 itu ya sudah inline gitu dengan programnya Prabowo Gibran. Sekaligus menepis kabar yang pernyataan beberapa waktu lalu Hashim mengatakan kepada Financial Times. Iya, itu untuk meningkatkan ruang fiskal. Ruang fiskal itu iya. Jadi sebenarnya dan yang kita tidak boleh lupa adalah Mas Tommy orang market, jadi dia sangat paham betul dari statementnya, dari pernyataannya, dari penjelasannya itu kan sangat, menurut saya sangat firm ya, sangat tegas gitu. Jadi tidak ada ruang akhirnya untuk mencoba memelintir atau apa. Jadi karena beliau ngomongnya, meskipun ponakan Prabowo. Iya, itu status itu ya kita tidak bisa bantah ya. Tapi market memang perlu saya rasa untuk penjelasan seperti itu karena rumornya terlalu banyak. Karena siapapun saya rasa walaupun misalkan dikatakan oke, dari tim sinkronisasi Prabowo Gibran hanya misalkan Pak Dasko yang bicara, tapi kan ternyata kadang-kadang ada orang TKN bicara, ada ekonom yang kemarin bilang makan gratis 7.500, siapapun jadinya ngomong gitu. Jadi menurut saya dengan penunjukan ini harusnya sih bisa menenangkan lah untuk sementara sih. Oke, baik, kita lihat dari kredibilitas ya Mas ya. Sudah, karena memang sudah banyak yang mulai mengkomparasi, membanding-bandingkan Thomas Ciwandono dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kalau dari kacamata redaksi seperti apa? Ya tentu kan beliau karena latar belakang di partai juga ya, pasti banyak juga ya, beberapa teman juga ada yang mempertanyakan itu kan, bagaimana dengan konflik of interest, karena beliau biar bagaimanapun kan bendahara umum di Partai Gerindra. Kemarin beliau bilang akan taat aturan, apakah harus mundur atau tidak. Tapi kan kalau kita lihat ya ketua umum partai aja jadi menteri kan di di era ini gitu. Apalagi bendahara umum. Ya mungkin secara aturan memang tidak ada yang dilanggar gitu kan. Cuman memang track record dari Kementerian Keuangan adalah diisi oleh orang-orang profesional, baik itu Menteri Keuangan atau Wakil Menteri Keuangan. Bahkan yang kemarin Pak Mardiasmo katakan itu kan juga seorang profesional ya, seorang akuntan gitu. Jadi apalagi sekarang Prof. Suhasil, guru besar di FEUI. Jadi memang standar itu yang mungkin dilihat publik gitu. Sementara ini kok ada orang partai tiba-tiba jadi Wakil Menteri Keuangan gitu. Jadi memang secara image pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Kalau di-compare dengan Ibu Sri Mulyani kan tentu Bu Sri Mulyani kan akademisi ya di FEUI gitu. Jadi saya rasa, dan beliau juga kan kemarin mungkin teman-teman juga lihat ya di Instagram kan nggak lama setelah pelantikan langsung congratulations Mas Tommy. Jadi dan ketika konferensi pers di Kementerian Keuangan juga nuansanya kan bersahabat ya, maksudnya sangat kalau saya lihat sih seperti menyambut teman baru gitu ya, untuk masuk gitu, masuk gitu ya. Jadi saya lihat sih tidak ada masalah ya sejauh ini ya. Mungkin ada yang bermasalah itu mungkin ya karena status beliau di bendahara umum partai. Tidak masalah gitu ya kalau posisi ini tidak diisi oleh orang teknokrat gitu. Ya, tidak masalah. Kalaupun nanti beliau mundur kan juga tidak masalah juga buat partai, saya rasa, untuk mencari penggantinya. Oke,